Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prima Sucitra dengan NIM H71241002 akan mengasihkan tugas praktikum 2 yaitu recycle view. Nah, di sini ada beberapa yang disuruh buat aplikasi menerapkan recycle view. Referensinya itu Instagram. Nah, yang pertama itu yang halaman home itu terdapat postingan feed yang bisa di scroll. Terus setiap itemnya yang bagian foto, profil, dan share jika diklik akan berpindah ke halaman profile dan menggunakan data dummy minimal 1 item. Ini kita akan melihat sini data dummy yang disuruhkan kita minimal 10 item. Terus yang bisa di scroll. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 data dummy dan bisa di scroll. Terus untuk yang bisa pindah jika mengklik foto profile atau username dan akan masuk ke bagian profile kita. Oke, untuk yang bagian pertama selesai, terus lanjut ke halaman 2 bagian profile. Nah, di sini meminta untuk tampilan profilnya itu seperti profil IG, terdapat postingan feed untuk profil user, feed bisa diklik dan berpindah ke halaman detail feed seperti di aplikasi Instagram. Terus postingan feed menggunakan data dummy minimal 5 item, terdapat highlight story untuk profil user. Terus setiap highlight bisa diklik untuk berpindah ke halaman detail story seperti di aplikasi Instagram, dan highlight story menggunakan data dummy minimal 7 item. Nah, untuk kita akan mengecek di bagian ini. Nah, tampilannya sudah seperti IG. Nah, ini untuk bagian profilnya. Terus di sini untuk bagian namanya. Terus di sini ada feed-nya 5. Terus kita bisa melihat untuk detailnya. Ini agak ngelag. Terus di sini untuk bagian highlight story-nya di sini ada minimal 7 data dummy. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan bisa diklik untuk melihat secara detail seperti ini. Terus setelah itu lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tampilannya itu kreatif sesuai masing-masing. Terus pada halaman ini bisa mengupload data untuk feed baru. Terus feed yang baru di-upload itu akan muncul. Terus item yang di-upload itu gambar dan caption. Mari kita refresh untuk ke bagian menambahkan. Nah, sini kita klik ini untuk menambahkan gambar. Saya akan memasukkan ini. Kita tambahkan caption. Terus kita klik bagikan. Nah, di sini berhasil dan kita bisa melihat untuk detailnya. Nah, selanjutnya setelah itu selesai, saya akan menjelaskan kode saya untuk di bagian yang pertama, yaitu bagian model yang story Java. Nah, di sini di bagian ini package-nya, tempatnya tersimpan. Terus bagian ini untuk variabel untuk ID gambarnya yang formatnya itu integer yang berasal dari drawable. Terus bagian ini untuk story-nya untuk menyimpan judul atau nama di bawah story itemnya. Nah, di bagian ini merupakan untuk membuat objek story baru dengan mengisi gambar dan judulnya. Terus getter ini yang berfungsi untuk mengambil datanya. Terus ini untuk mengambil data judulnya agar bisa dipakai di adapter nanti. Terus lanjut ke bagian post Java. Di sini seperti biasa ada beberapa input library. Terus di sini untuk class postnya ada untuk menyimpan ID gambar, profil user yang dari drawable. Terus ini untuk nama user, ini untuk post image-nya.
yang bagian postingannya juga gambar dari dalam aplikasi. Nah, ini untuk jika user mengambil foto dari galeri, dan ini untuk menyimpan untuk teks keterangan postingannya, captionnya. Terus bagian ini yang publish this post, profile post, new or release. Nah, ini untuk database sementara untuk menyimpan postingan profil agar bisa dirilis di mana saja. Nah, bagian ini digunakan jika gambar postingannya itu berasal dari internal aplikasi, formatnya itu integer. Nah, ini kenapa dulu? Karena alamat URI itu dikosongkan karena kita pakai gambar internal. Nah, di sini tuh sebaiknya kita itu gunakan gambar postingan diambil dari galeri user yang formatnya itu format string URI. Nah, di sini kenapa untuk post indexnya 0? Karena ID gambar internal dari set itu 0 karena kita pakai sumber URI. Nah, di bagian ini untuk fungsi-fungsi terbaiknya untuk gunakan adapter untuk mengambil data dan menampilkan ke layar. Terus kita lanjut ke bagian adapter. Nah, di bagian post adapter Java ini, seperti biasa ada beberapa library. Terus di bagian kelas ini itu mengisi extend recycle view adapter ini. Terus ini untuk variabel untuk menampung data postingan, ini untuk menyimpan informasi konteks untuk navigation. Nah, di bagian ini public post adapter ini digunakan untuk menerima kiriman data list dari main activity. Terus ini untuk memanggil layer item postingan dari XML dan menampilkannya. Terus ini untuk fungsi untuk memasangkan data ke dalam widget. Ini untuk mengambil satu data post berdasarkan posisinya. Terus ini untuk menampilkan user, ini untuk menampilkan foto profile. Terus ini untuk membuat format caption, username-nya tebal dan ditambah dengan caption. Terus ini untuk memberikan efek bold khusus untuk pada bagian username saja. Terus ini untuk logika untuk menampilkan gambar bisa dari drawable atau galeri URI. Sedangkan ini untuk jika post image URI ID-nya berarti ambil gambar dari galeri HP. Terus untuk bagian view on click ini membuat fungsi klik listener agar bisa berpindah halaman profile. Dan ini untuk menjalankan fungsi pindah halaman foto profil atau namanya itu diklik. Ini untuk menghitung beberapa banyak data yang ada di dalam list. Terus ini tempat untuk mendaftar edit yang ada di layer XML. Terus bagian ini untuk menghubungkan variabel Java dengan ID yang ada di file XML ke bagian item post home. Terus kita lanjut ke bagian story adapter. Nah, di bagian ini sama ada beberapa library yang dimasukkan. Terus di sini untuk public story adapter yang extend recycle view. Nah, bagian ini untuk menyimpan data-data story. Ini untuk menangani fungsi klik. Ini untuk mengatur apakah ada garis tepi bordernya. Terus ini interface untuk mendeteksi klik pada item story. Terus ini untuk menerima data list, status border dan fungsi kliknya. Terus ini untuk menerima data list status border. Ini tadi yang menerima data list status dan border. Terus untuk bagian ini untuk menampilkan tampilan satu baris story berdasarkan file layernya. Terus di bagian ini
On bin view holder ini untuk memasukkan data dari middle story ke dalam media di layar. Nah, ini untuk mengambil suatu data story berdasarkan posisinya, terus memasang gambar dari circle image view, terus membuat judul dan namanya itu di bawah gambar. Terus ini untuk menampilkan border. Jika bordernya true, maka garis tepi akan muncul. Ini untuk ketentuan ketebalannya. Terus jika false, border itu akan dihilangkan. Terus ini untuk menjalankan fungsi klik saat item story ditekan. Terus ini untuk memberitahu result view jumlah total data story yang ada. Di bagian ini tuh untuk menghubungkan variabel Java dengan ID yang ada di XML. Ini gambarnya lingkaran dengan judul story. Terus untuk bagian ini untuk mengambil ID story dengan TV story typer. Terus lanjut ke bagian profil set adapter. Ini sama seperti sebelumnya, ada beberapa. Terus bagian ini merupakan interface untuk mendeteksi saat salah satu foto di profil itu diklik, klik item kliknya, terus bagian ini untuk menerima list postingan dan seterusnya. Terus ini untuk memanggil layout item post profile, biasanya berbentuk kotak atau kriuk. Terus bagian ini untuk proses memasang gambar ke dalam kotak-kotak di dalam profile. Terus ini untuk mengambil data post sesuai urutannya. Terus ini untuk logika cek apakah gambar dari variable itu integer atau dari galeri URA. Jika ID-nya ambil dari variable, maka jika ID-nya diambil dari variable drawable. Terus ini untuk menangani klik pada item foto di dalam profile. Terus ini jika foto yang akan ditampilkan di profile, jumlah jika. Terus ini untuk mendaftarkan editing gambar dari layout XML. Terus ini untuk menghubungkan edit post profile. Terus lanjut ke bagian main activity-nya. Ini kode yang mengatur logika di dalam home. Ini merupakan otak yang berjalan pertama kali apabila aplikasi dibuka. Nah, ini seperti biasa ada bagian import library-nya. Terus ada public class main yang mengextend compact activity. Nah, variable ini untuk tempat listnya. Terus bagian ini untuk penghubung list postingannya. Kan adapter itu penghubung. Terus ini untuk bagian penghubung list story-nya, wadah data postingan. Terus ini bagian wadah data story-nya. Terus ini untuk tombol-tombol navigation-nya. Nah, ini bagian override-nya. Terus ini itu untuk mengatur resiko story yang pada bagian atas. Yang bagian ini untuk agar story itu bisa digeser ke samping secara horizontal. Terus ini untuk bagian data dummy-nya yang disuruh ada 7 data dummy. Ini untuk nama dan akunnya. Terus ini bagian ini untuk memasangkan data ke daftar story. Nah, jika story diklik, pindah ke data ini. Untuk jika di story diklik, akan pindah ke data activity. Terus kemudian ini untuk menampilkan story di layar. Ini untuk menampilkan story. Nah, bagian ini untuk mengatur resiko post file utamanya.
Ini untuk data darinya yang ada 10 sesuai dengan ini untuk nama akunnya, ini untuk gambarnya, ini untuk gambar profilnya, ini untuk captionnya. Terus yang post adapter ini itu ini untuk memasang data ke daftar post. Terus ini untuk menampilkan foto di layar. Kemudian ini untuk BPM ini untuk navigasi halaman lain. Ini untuk pindah ke profil aktivitas saat tombol profilnya diklik. Terus kemudian ini pindah ke post activity untuk menambahkan postingan baru. Terus lanjut ke profile activity. Nah, pada halaman ini seperti biasa akan menampilkan seperti ini. Terus ini untuk publikasi profilnya. Ini di sini ada deklarasi related yang ada di layar profilnya. Terus di sini fungsi untuk ada beberapa fungsi ini untuk mengenalkan edit integer ini. Terus ini untuk highlights-nya yang ada bulatan itu. Terus ini fungsi untuk mengatur tampilan jari fotonya. Terus ini untuk tombol kembali atau tombol postingan itu di sini. Terus di bagian ini, private ini seperti biasa yang akan menampilkan sebagai namanya, followersnya, dan lain-lain. Ini bagian ini untuk bagian highlights-nya, untuk tampilan highlights di bagian story-nya. Terus ini untuk penambahan ke story adapternya. Nah, ini untuk bagian tag-nya, untuk satu profile tag-nya. Jika kita pencet akan muncul untuk bagian detailnya. Terus ini untuk menyambungkan adapternya dan menampilkannya. Terus lanjut ke post activity Java. Seperti biasa ada import library-nya. Terus bagian URL image ini itu untuk menyimpan alamat gambar yang dipilih dari galeri. Nah, bagian ini itu ini untuk mengambil gambar untuk membuka biar bisa dibuka di galeri. Ini yang untuk agar kelihatan berhasil dibagikan. Ini bagian ini itu menambahkan postingan baru ke urutan paling atas ya, karena biar indeksnya 0, biar itu dia berada di paling atas dan akan muncul tekan berhasil. Terus fungsinya untuk menutup halaman dan kembali ke halaman profile. Terus profile final ini itu membuka sistem galeri di Android. Maksudnya yang ini membuka di Android. Terus ini untuk menangani hasil pilihan gambar dari galeri. Terus kita lanjut ke bagian detail activity.
Nah, seperti biasa, terus di sini ada dua jenis layout berbeda dalam satu halaman. Terus ini di bagian slide and page. Seperti biasa ada portrait slide and treatment. Ini ada untuk menampilkan laser detailnya, username-nya, tag-nya. Untuk detailnya, di sini ada title, caption, image dengan atau image URL. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian edit profile. Nah, di sini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena ini tugas dari praktikum sebelumnya yang saya kembangkan. Sekarang lanjut ke bagian activity yang bagian tampilannya, yaitu UI-nya, HTML-nya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan secara detail saja, secara singkat. Dan pertama yang saya akan jelaskan itu activity main. Nah, di halaman ini saya menggunakan relative layout sebagai root layout utama supaya saya bisa mengunci posisi toolbarnya itu di paling atas, dan button navigasinya itu yang bagian paling bawah secara absolut. Dan untuk bagian kontennya saya menggunakan nested scroll view supaya list postingan bisa di scroll tanpa terjadi konflik scroll. Terus lanjut ke bagian activity profile XML. Nah, di bagian activity profile XML ini saya menggunakan circle image view pada foto profile ini supaya gambarnya itu masih berbentuk bulat tapi tanpa perlu calling manual. Lalu untuk bagian grid fotonya saya sudah menggunakan recycle view dengan semicolon itu 3 supaya foto postingan user thumb itu berjejer 3 kolom layaknya tampilan profil Instagram asli. Nah, untuk bagian activity post XML di sini saya menggunakan style tag counter crop pada image view preview supaya gambar yang dipilih user dari gaya tetap terlihat profesional dan memiliki kotak tanpa tergepeng. Lalu untuk tombol balikan saya beri like paling button terus supaya tombolnya selalu berada di posisi paling bawah layar agar mudah dijangkau lebih jari user. Terus lanjut ke activity edit profile XML. Nah, di sini saya menggunakan stable image view supaya saya bisa menerapkan style bulat pada foto profil menggunakan atribut shape up ini. Lalu untuk setiap editor saya memberikan background theme berwarna abu gelap supaya garis bawahnya tetap terlihat elegan dan menyatu dengan tema. Terus activity detail. Nah, di bagian activity detail ini sini saya menggunakan frame layout sebagai wadah utama supaya saya bisa menentukan dua layout yang berbeda, layout detail dengan layout story detailnya. Lalu untuk pengaturan sini menggunakan dua layout berbeda. Di sini pengaturan saya menggunakan atribut visibility untuk nantinya akan diatur lewat Java yang menentukan layout mana yang harus muncul berdasarkan item yang diklik oleh user. Terus lanjut ke item home, item post home. Nah, di bagian item post home ini, di sini saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal supaya susunan antara header, gambar utama, dan caption itu berurutan rapi.
Lalu untuk bagian captionnya, saya memberikan padding itu 12 DP supaya teksnya tidak menempel ke pinggir layar biar lebih nyaman dibaca oleh user. Terus bagian item story, nah di bagian item story ini saya menggunakan web content pada lebar layar utama supaya item story bisa berjejer secara horizontal dalam recycle view. Lalu untuk circle image view-nya, saya memberikan border width sebesar 2 dp dengan warna pink supaya memberikan tanda visual bahwa ada story baru yang belum dilihat. Terus untuk bagian item post profile, nah bagian ini di sini saya menggunakan ukuran tinggi yang tetap yaitu 130 dp supaya setiap foto di grid profile memiliki ukuran kotak yang seragam. Lalu untuk jaraknya saya memberikan light margin sebesar 1 dp supaya ada garis pemisah tipis antara foto yang membuat tampilan grid terlihat lebih bersih dan terstruktur. Nah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.